Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita tuntaskan ya materi kemarin yang belum selesai itu tentang komponen bahasa yang ketiga, yaitu Word. Tapi sebelum itu, kita tarik sedikit ke belakang ya. Kita runut lagi kronologi perjalanannya, kita rangkai lagi alur berpikirnya, agar ngaji grammar kita ini tetap sistematis seperti yang kita harapkan di video pertama dulu. Jadi sebelumnya kita udah lewatin dua komponen, yaitu fonem dan morfem. Fonem dia masih belum memiliki makna apa-apa, karena hanya berupa huruf. Ya tentu ketika suatu huruf berdiri sendiri, maka dia tidak memiliki makna apa-apa meskipun berguna. Jadi dia berguna, tapi tak bermakna. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, nanti ada kalanya suatu huruf, dia berdiri sendiri, tapi tidak disebut fonem, melainkan word. Nah untuk penjelasannya mungkin teman-teman bisa cek lagi pada video kemarin, atau klik link pada chat di pojok kanan atas, di situ udah kita bahas kemarin. Oke, setelah kita melewati fonem, sampailah kita pada morfem dan memperoleh kesimpulan bahwa pada morfem ini mulai terdapat makna. Tentunya ketika jenis morfemnya free morfem ya. Karena salah satu sifat dari free morfem adalah independent. Dia bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan makna. Berbeda dengan bond morfem yang sifatnya terikat. Dia harus bersandar dulu pada free morfem untuk bisa menghasilkan makna. Nah untuk lebih jelasnya teman-teman juga bisa cek pada video yang kedua, yaitu tentang fonem dan morfem, atau nanti saya sediakan juga link pada chat di pojok kanan atas. Jadi morfem ini mulai memiliki makna. Tapi sayangnya grammar pengen hal yang lebih. Grammar nggak cukup disuguhi dengan makna. Grammar menuntut juga yang namanya kelas kata. Nah yang mampu memenuhi dua keinginan grammar itu, yang mampu menyuguhi makna sekaligus kelas kata, itu adalah komponen bahasa yang ketiga, yaitu word. Nah kemarin kita sudah sampai pada komponen yang ketiga ini, di mana word ini merupakan bagian terkecil dari bahasa yang memiliki makna dan kelas kata. Nah, tapi ternyata word ini terbagi berdasarkan dua hal. Yang pertama berdasarkan makna kamus, based on its category atau lexical meaning. Yang kedua, based on its function atau structural meaning. Pada sesi kemarin, kita baru membahas pada pembagian yang pertama, yang berdasarkan makna kamus, yang berdasarkan kategori atau lexical meaning, di mana nanti pembagiannya ada 8. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, dan interjection. Kita juga kemarin udah membahas tugas dari masing-masing kelas kata itu. Tugas dari 3 kelas kata yang pertama, yaitu noun, pronoun, dan verb, ialah sebagai the central core of sentence, atau inti pembentuk kalimat. Di mana kalimat secara general terbentuk dari subjek, verb, dan objek, yang nanti noun atau pronoun lah yang menempati subjek atau objek tersebut. Sementara verb tentunya menjadi tugas dari verb itu sendiri. Lalu tugas dari kelas kata yang keempat dan kelima, yaitu adjective dan adverb. Dua-duanya sama-sama bertugas menjadi kata penjelas, atau the modifying word. Bedanya, adjective menjelaskan noun atau pronoun, sementara adverb menjelaskan adjective, verb, adverb, dan sentence, atau yang kita singkat dengan AFAS untuk mempermudah kita dalam menghafalnya. Lalu tugas kata yang berikutnya yaitu conjunction dan preposition. Dua kelas kata ini sama-sama bertugas sebagai the relating word atau kata penghubung. Bedanya terletak pada polanya. Ketika conjunction berpola, conjunction plus subject plus verb. Sementara preposition berpola, preposition plus object of preposition. Nah lalu yang terakhir adalah interjection atau kata seru. Dia bertugas untuk showing emotion ya. Biasanya ciri-ciri yang paling umum dari kata ini adalah diakhiri dengan kata seru. Nah, pada sesi kali ini kita masuk pada pembagian yang kedua, yaitu berdasarkan fungsi. Jadi word based on its function atau structural meaning. Yang artinya dibagi berdasarkan fungsi atau posisi dalam suatu rangkaian kalimat. Nah kemarin kata yang dibagi berdasarkan kategori atau lexical meaning itu terbagi menjadi 8. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, dan interjection. Nah, sementara kata yang dibagi berdasarkan fungsi atau based on its function atau berdasarkan structural meaning itu terbagi menjadi 4. Yang pertama,
yaitu nominal function. Ialah kata yang difungsikan sebagai noun. Nah, biasanya posisinya yaitu subjek atau objek. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Misal kita ingin menganalisis kata water di dalam suatu rangkaian kalimat. Misalkan kita punya kalimat I drink water. I di sini dalam suatu rangkaian kalimat dia merupakan subjek. Sementara drink merupakan verb dan water ialah objek. Nah, berdasarkan makna kamus atau lexical meaning kemarin, water ini memiliki dua kemungkinan. Dia bisa menjadi noun atau verb. Maka secara lexical meaning atau secara makna kamus, dia disimbolkan dengan N atau V. Kemarin kita udah bahas ya. Nah, namun secara fungsi, atau function, karena dia menjadi objek, maka water di sini tidak mungkin menjadi verb, tidak mungkin bermakna menyiram. Dia pasti noun, dia pasti bermakna air. Maka secara fungsi atau berdasarkan fungsi, water dalam kalimat ini termasuk nominal function. Karena dia sebagai noun dan posisinya menempati posisi objek. Lalu yang kedua, ada yang namanya adjectival function. Nah, sesuai namanya, adjectival function ini ialah kata yang difungsikan sebagai adjektif. Kemarin kita udah membahas bahwa tugas dari adjektif adalah sebagai kata penjelas, dan yang dijelaskan adalah noun. Maka fungsi atau posisi dari adjectival function ini ialah sebagai the modifier of noun. Oke, contoh. Misal kita punya kalimat I drink hot water. I di sini merupakan pronoun. Sementara drink merupakan verb. Nah, hot di sini karena yang dijelaskan adalah noun berupa water, maka hot di sini merupakan adjektif. Karena yang dijelaskan noun. Seperti yang kita bahas kemarin. Adjektif menjelaskan noun atau pronoun. Jadi hot ini secara kategori atau lexical meaning disimbolkan dengan, kemarin kita udah bahas pada tabel bahwa adjektif disimbolkan dengan A, D, J. Sementara berdasarkan fungsi atau structural function, maka hot di sini ialah adjectival function. Nah, lalu berikutnya ada verbial function. Verbial function yaitu kata yang difungsikan sebagai verb. Nah, ciri-cirinya biasanya dia posisinya tentu berada pada verb. Oke, contoh. Misal kita punya kalimat I water
a flower. Kata water di sini dia memiliki kemungkinan berkategori noun atau verb. Namun karena dia berposisi sebagai verb, maka secara fungsi dia merupakan verbial function. Karena water di sini bukan lagi bermakna air. Jadi kelas kata dia bukan sebagai noun, melainkan verb. Jadi berbeda dengan kata water pada contoh di nominal function misalkan. Kata water di sini berkelas kata noun, yang berarti air. Saya minum air. Sementara pada verbial function, kata water di sini berkelas kata verb, yang artinya bukan lagi air, melainkan menyiram. Lalu berikutnya ada adverbial function. Adverbial function. Atau kata yang difungsikan sebagai adverb. Nah, posisinya biasanya sebagai the modifier of a phrase. Jadi seperti halnya yang sudah kita bahas pada kata berdasarkan makna kamus, bahwa tugas dari adverb itu ialah menjelaskan a phrase, the modifier of a phrase, adjective, verb, adverb, dan sentence. Oke, contoh. Misal kita punya kalimat I, mother, beautiful, mother, well. Oke, langsung aja kita tentukan kategori dan fungsinya. I di sini secara kategori dia merupakan pronoun. Secara fungsi, karena berposisi pada subjek, maka dia disebut dengan nominal function. Sementara mother secara kategori dia bisa noun dan verb. Secara function, karena posisi dia sebagai verb, yang berarti mother ini merawat, maka dia merupakan verbial function. Lalu beautiful di sini, secara kategori dia merupakan adjective, karena dia sebagai penjelas dari noun, dari mother. Dan secara function, karena dia sebagai adjective atau berada pada posisi adjective, maka dia disebut dengan adjectival function. Lalu mother di sini secara kategori lagi-lagi dia bisa noun, bisa juga verb. Namun secara function dia berbeda pada kata mother yang pertama. Kata mother yang pertama secara fungsi merupakan verbial function karena kedudukannya pada verb. Namun kata mother yang kedua secara fungsi dia merupakan nominal function karena kedudukannya pada objek. Nah, well di sini dia merupakan kata penjelas dari mother yang pertama. Saya merawat ibu yang cantik, saya merawat ibu cantik dengan baik. Nah, yang dijelaskan berupa kata penjelas dengan baik itu kan perawatan saya. Maka well di sini berkategori a phrase, yang bisa saja dia disimbolkan dengan exclaim, atau bisa juga disimbolkan dengan adverb, atau bisa juga disimbolkan dengan adjective misalkan, atau bisa juga disimbolkan dengan noun. Tapi secara fungsi, karena well ini difungsikan sebagai penjelas dari verb, mother ini, di mana mother ini adalah salah satu bagian dari a phrase, maka well ini disebut dengan adverb. Maka secara fungsi dia adverbial function. Oke, contoh lain. Misalkan I book a book in the bookstore. Jadi ada 3 kata book di sini.
Book yang pertama, dia berkategori sesuai tabel kemarin. Kata book itu bisa berkelas kata noun yang disimbolkan dengan N, atau bisa berkelas kata verb yang disimbolkan dengan V. Secara function, karena posisi book ini pada verb, maka dia disebut dengan verbial function. Lalu kata book yang kedua, secara kategori dia bisa noun atau bisa verb. Namun secara function, karena posisinya berada pada objek, berarti dia nominal function. Lalu kata book yang terakhir, secara kategori, lagi-lagi dia bisa noun atau verb, namun secara fungsi atau function, karena yang dia jelaskan adalah noun. Ya, store ini kan noun ya, toko. Maka book di sini, karena yang dijelaskan adalah noun, yang menjelaskan noun adalah adjective. Maka dia secara fungsi ialah adjectival function. Oke, tuntas sudah ya pembahasan komponen bahasa yang ketiga ini, Word. Ya walaupun sebetulnya belum sepenuhnya tuntas juga ya, karena sekali lagi seperti yang saya bilang kemarin, bahwa kita masih akan berurusan dengan yang namanya parts of speech secara lebih detail. Tapi itu nanti aja kita bahas setelah pembahasan komponen bahasa yang keempat, yaitu phrase, karena mungkin tampaknya akan lebih mudah ketika kita sudah memahami konsep atau pola hubungan dari phrase ini, pola hubungan dari head dan modifier ini. Yang itu nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya, yaitu tentang phrase, komponen bahasa yang keempat. Oke, mungkin sekian. Kita cukupkan dulu sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.